Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, teman-teman serta adik-adik sekalian, jamaah pengajian Selasa malam Rabu Masjid Namira yang semoga kita bersama senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, dan senantiasa mendapatkan rahmat, inayah serta keberkahan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di malam hari ini, selain tentu kenikmatan iman dan kenikmatan Islam, yang ini merupakan nikmat yang tidak bisa ditukarkan dengan apapun, nikmat yang paling berharga dan paling mahal yang Allah karuniakan kepada kita. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, di malam hari ini kita akan sampaikan satu materi tentang hidup dan mati, perpisahan untuk kemudian kembali bertemu. Jadi orang pisah di dunia itu bukan perpisahan yang abadi, tapi cuma perbedaan waktu keberangkatan, yang nanti terminal terakhirnya insya Allah sama, yaitu surga. Misalkan saya ditinggal orang yang paling saya cintai, sedih, wajar. Nabi Muhammad ketika putranya meninggal, nangis Nabi Muhammad. Sampai para sahabat tanya, atabki wa anta Rasulullah? Mana mungkin kamu nangis, loh kamu itu seorang Rasul. Apa kata Nabi Muhammad? Ini air mata rahmat, air mata kasih sayang. Terus Rasulullah bilang, ya saya tidak ngerti kalau memang rahmat itu oleh Allah telah dicabut dari hatimu. Nah maka sedih wajar, nangis pantas, tapi berlarut-larut tidak boleh. Kenapa? Karena kita punya jargon, biarkan pisah dulu sementara di dunia, insya Allah kita akan kembali ketemu di mana? Surga. Amin ya rabbal alamin. Poin pertama, ada satu rumus dunia ini. Rumusnya satu, isinya tiga. Ini antum pegang betul, tidak akan dikecewakan dunia antum. Kalau antum tidak ngerti tiga rumus ini, gampang ngersolok, gampang sedih, gampang baper, gampang sumpek. Kalau tiga ini antum tahu, urip di dunia tenang, santai, nyaman, gak kakean beban. Qaidatud dunia, rumusnya dunia. Nomor satu, la rahata
fid dunia. Tidak ada ketenangan di dunia, tidak ada. Kalau cari tenang bukan di dunia. Dunia tempatnya ujian. Dunia tempatnya capek. Dunia tempatnya kerja keras. Dunia tempatnya diganggu orang. Dunia tempatnya kita untuk ngempet dari nafsu yang menjerumuskan. Maka yang pertama, la rahata fid dunia. Tidak ada kenyamanan di dunia, tidak ada. Kapan kenyamanan? Imam Ahmad ditanya, ya Imam, mata yajidul abdu ta'mar rahah. Wahai Iman, kapan seorang manusia itu merasakan kenikmatan, kenyamanan, ketenangan? Apa kata Imam Ahmad? Inda tata'u ihda qadamaika fil jannah. Ketika satu kakimu sudah melangkah di surga, itu baru nikmat. Selama di dunia belum. Kedua, la salamata minan nas. Tidak mungkin selamat dari gangguan manusia, tidak mungkin. Nabi Muhammad bersabda, alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum. Apa artinya? Orang yang kumpul manusia pasti diganggu. Nggih napa nggih? Angkat tangan yang enggak pernah diganggu tetangganya. Angkat tangan. Sing enggak tahu diganggu tonggone. Yang enggak pernah diganggu istrinya. Belum beristri. Bagus. Perempuan, ibu-ibu tolong angkat tangan. Yang tidak pernah diganggu dalam tanda kutip disakiti suaminya. Angkat tangan. Serius? Nggak yakin saya. Itu angkat tangannya terpaksa. Jangan-jangan suaminya datang itu. Nggak mungkin. Itu rumus kedua. La salamata minan nas. Tidak mungkin selamat dari gangguan manusia. Di embong lo diganggu. Di masjid lo diganggu. Apalagi di tempat kerja. Nomor 3. Ini masih rumus dunia. Nomor 1. Tidak ada ketenangan di dunia. Nomor 2, tidak ada keselamatan dari gangguan manusia. Nomor 3, penting, la najata minal maut. Tidak ada satu orang manusia pun yang akan selamat dari yang namanya kematian. Selesai. Tidak ada orang selamat dari kematian. Maka kullu nafsin sudah semuanya hafal. Setiap yang memiliki nyawa pasti mati. Terus kenapa heboh dengan kematian? Tidak usah. Maka dikatakan oleh para ulama, al-maut sunnatul hayat. Kematian itu suatu yang pasti dalam kehidupan dunia. Sunnatullah. Tidak ada orang yang bisa selamat dari kematian. Kalau ada orang yang bisa selamat, siapa orangnya? Kalau ada orang bisa selamat dari kematian, kira-kira yang pantas selamat dari kematian siapa? Rasulullah tentu. Selain Nabi dan Rasul siapa? Siapa? Alim ulama. Dalam hadis Tabrani, hadisnya sahih, Rasulullah bersabda apa? Ada seorang sahabat yang Islamnya cuma 3 tahun. Masuk Islam setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tahun ketiga meninggal dunia. Yang wafatnya dia menjadikan singgasananya Allah bergetar. Siapa? Yang bisa jawab dapat hadiah umroh. Dengan syarat mampu bayar tiket dari travelnya. Ayo. Nggak usah ketawa, saya serius ini. Kok ngguyu? Serius sih ngguyu. Dijak guyon ngakak. Siapa? Sa'ad ibnu Mu'ad. Gak jawab dari tadi. Coba umroh betulan loh Pak. Saya udah ada kerjasama sama travel umroh ini. Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad masuk Islamnya cuma 3 tahun. Ketika dia meninggal dalam perang Ahzab. Perang apa? Ahzab. Nabi Muhammad bilang apa?
70.000 malaikat. Dalam riwayat yang lain 40.000 malaikat itu ikut iring jenazahnya Sa'ad bin Mu'adz. Kalau kita kan yang mengiringi manusia, ini malaikat. Terus dibilang bidadari surga sudah siap-siap rebutan Sa'ad bin Mu'adz. Terus Rasul katakan ihtazza 'arsyur rahman bimauti Sa'ad, singgasananya Allah, arsy-Nya Allah bergetar dengan kematiannya Sa'ad. Terus ketika Sa'ad dimasukkan ke liang lahat, apa kata Nabi Muhammad? Lau naja ahadun min dhammatil qabr la naja hadzal abdus salih, la naja Sa'ad ibnu Mu'adz. Rasul bersabda yang artinya, kalau ada satu manusia yang selamat dari kuburan ini, maka Sa'adlah orang yang pantas. Sa'ad ini orang yang pantas selamat dari kuburan. Tapi ternyata tidak ada orang yang bisa selamat dari yang namanya apa? Kematian. Karena kematian itu sunnatullah fil hayat. Maka yang jadi masalah bukan matinya, yang jadi masalah dua: bagaimana kita mati dan apa yang terjadi setelah kita mati. Itu masalah. Yang jadi masalah berapa? Dua. Bagaimana keadaan kelak ketika kita meninggal dunia, dan apa yang terjadi terhadap kita setelah kita meninggal. Nah, maka kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, perhatikan. Ibu-ibu penting, Bu. Ibu-ibu nampaknya tidak lama lagi nih. Ini kalau Israel nyerang Indonesia, ya selesai sudah urusan. Maka kemarin ditulis di Instagram kami, kalau pemerintah buka pendaftaran dikirim ke Gaza, kira-kira Anda mau daftar enggak? Pret. Kira-kira panjenengan mau daftar enggak? Mau ngapain di sana? Lari dari istri. Dadi ganjel lawang. Latihan gak tahu, olahraga gak tahu, tiba-tiba mau jihad. Mau ngapain? Dikeroi sampai sana. Tidak bisa. Tapi yo kita siaplah insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah tetapkan kita semuanya mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Bisa ngasih syafaat buat 70 dari keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Sampai Rasul katakan, orang Islam yang tidak punya niat mati syahid, matinya antara Yahudi atau Nasrani. Suruh pilih. Yang tidak punya niat apa? Mati syahid. Sampai antum tahu panglima perang terhebat dalam agama Islam yang kalau dia perang tidak pernah kalah, siapa? Khalid ibnul Walid. Itu ratusan perang dia masuk, tidak pernah wafat, tidak pernah mati syahid. Meninggalnya di mana? Di atas kasur, nangis Khalid. Khalid bilang apa? Dakhaltu ma'arika iddah. Saya ini masuk perang berkali-kali, tidak pernah mati. Ada bekas pedang di sini, bekas tombak di sini, bekas panah di sini, bekas batu di sebelah sini. Kok ndak matinya di medan perang? Itu yang dicari. Terus dia bilang, wa amutu ala sariri mautal jubana. Terus saya mati di atas kasur seperti matinya pengecut, katanya Khalid. Ndak rela saya, kata Khalid. Dan itulah kita, Pak. Jangan niat mati itu di atas kasur, istri ada, anak-anak kumpul, dalam keadaan wasiat sudah lengkap. Aduh, kecil sekali cita-citanya. Kita itu cita-citanya apa? Mati kena pedang di sini. Mati kena bom, lepas usus kita ini. Kenapa? Itu kematian yang membanggakan di hadapan Allah. Kenapa Khalid bin Walid dan semua pejuang Islam tidak takut mati? Karena mereka ngerti kematian bukanlah akhir dari segalanya. Betul apa enggak? Kalau kematian itu akhir dari segalanya, orang yang bunuh diri ya enak, Pak, selesai urusan. Tapi kematian itu bukan apa? Bukan akhir. Nah, maka panjenengan dengarkan, ini penting. Alladzi yafhamul mauta khata', yafhamul hayata khata'. Orang yang pemahamannya tentang kematian itu salah. Saya ulang ya. Orang yang memahami kematian dengan pemahaman yang salah, dia akan memahami kehidupan dengan pemahaman yang salah juga. Maka orang kalau mikir tentang matinya salah, maka ketika hidup mesti keliru kabeh.
Orang yang hidupnya benar, orang yang hidupnya hati-hati, orang yang hidupnya penuh dengan kehati-hatian, itu orang yang ngerti kematian itu apa. Tapi kalau ndak ngerti mati itu apa, uripe mesti sakarepe dhewe. Maka Rasulullah dapat wasiat dari malaikat Jibril. Wasiatnya apa? Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Uripo sakarepmu, tapi ending dari kehidupanmu adalah kematian. Maka orang yang di dunia ini angkuh. Itu kan ayat Al-Qur'annya Allah firmankan dalam Al-Fatihah apa? Maliki yaumiddin. Allah itu apa? Penguasa hari pembalasan. Kenapa dibilang penguasa hari pembalasan? Karena orang-orang yang merasa sombong di dunia dengan apa yang dia punya, ketika dia wafat, bangkit di hadapan Allah, sama Allah ditanya, aina mulukul ard? Mana dulu yang di dunia ngaku sebagai raja? Aina jababiratul ard? Mana dulu yang di dunia menjadi penguasa? Allah tanya, mana orang-orang yang dulu di dunia sombong? Allah bilang, mana kerajaanmu, mana kekuasaanmu, mana kesombonganmu? Maliki yaumiddin, saya sekarang penguasanya, kata Allah. Maka malaikat Jibril bilang, ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Uripo sakarepmu, ending dari kehidupanmu apa? Mati. Ini sudah, saya yakin banyak panjenengan yang sepantaran panjenengan sudah meninggal. Gak ada. Punya enggak teman yang sepantaran sekarang sudah meninggal? Kenapa yang meninggal bukan Anda? Coba Bu, yang senengan nyentak-nyentak suami itu, Anda tahu kalau Anda meninggal, sholat Anda tidak diterima. Sholatnya perempuan yang suaminya tidak ridho sama Allah, tidak diangkat ke langit, kapok sampean. Maaf, guyon ya Allah. Tapi itu hadisnya jelas. Jadi ada beberapa golongan yang sholatnya sama Allah tidak diterima. Salah satunya siapa? Pemimpin yang tidak disukai oleh rakyatnya. Salah satunya siapa? Perempuan yang tidak diridhoi oleh suaminya. Wesah. Maka kalau suami punya karep, Bu, culno wis. Lep. Sampun nggih. Masya Allah. Saya kalau ceramah di Namira mesti akeh sing pesen, Ustaz tolong pesen. Saya lupa tanya namanya tadi. Siapa? Sinten? Pak Haji Muiz. Itu pesanannya Pak Haji Muiz tadi. Nah sudah. Sampun Pak Haji Muiz nggih. Sudah, utang saya lunas. Bulan lalu Abah Didi. Bulan sebelumnya Abah Tarjo. Malam ini Haji Muiz. Masya Allah. Jangan-jangan bulan depan siapa lagi yang pesen ini? Nah sudah. Setelah Nabi Muhammad diberitahu oleh malaikat Jibril, uripo sakarepmu, endingnya pasti kematian, ditambahi, i'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Lakukan apapun yang kepingin Anda lakukan, wis sakarepmu. Tapi apa? Fa innaka majziyun bihi. Pasti kamu dapat balasan dari apa yang telah kamu lakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pasti ada balasannya. Dan balasannya itu kapan? Lek ndek donya luput, di akhirat tidak mungkin luput. Hati-hati. Nah, maka orang yang memahami kematian dengan pemahaman yang salah, dia akan memahami kehidupan dengan pemahaman yang salah. Sekarang apa pemahaman yang benar tentang kematian itu? Mati itu, Pak, Bu, sampun siap? Bu, sampun siap nopo dereng? Lah kapan? Benjing ah? Besok siap? Besok? Ayo janjian ayo. Kapan? Siapnya kapan? Ndak pakai siap, ndak siap. Kalau ajalnya datang, siap, ndak siap, berangkat. Maka orang yang hebat itu, kopere disiapno dhisik, kelambine ditoto dhisik, sewaktu-waktu ada panggilan berangkat, kari narik. Ndak bingung, ndak panik. Kita ndak siap-siap koper, ndak siap-siap kelambi. Sewaktu-waktu malaikat maut mengatakan, "Mas, budal, kok ke?" Apa kata malaikat maut? Ngawur kok ke. Lah sampeyan kira berangkat nang Lamongan iki. Iki berangkat nang akhirat.
Nah, maka orang yang memahami kematian salah, uripe mesti salah. Apa mati itu apa? Mati itu intiqal min hayat ila hayat. Antum cari di kamus kehidupan manapun pasti sama. Mati itu apa? Intiqalul hayat ilal hayat. Perpindahan dari satu kehidupan menuju kehidupan. Dan tidak ada namanya mati itu ending mari selesai terus mari mati gak ono opo-opo, itu keliru. Mati itu adalah apa? 3. Mati itu apa? 3. Nomor 1, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, apa? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mati itu pulang. Mati itu apa? Pulang. Orang yang pulang kemungkinannya satu di antara dua, seneng atau takut. Wis mek ikut tok. Kalau pulang bawa masalah, takut ndak? Misalkan ada suami nikah lagi tanpa sepengetahuan istri. Ternyata dia dapat berita istrinya tahu. Kira-kira ketika suami model begitu Haji Muiz pulang, kira-kira perasaannya takut apa seneng? Malah semaput katanya. Kenapa dia pulangnya takut? Karena dia tahu dia pulang bawa masalah. Ngoten Haji Muiz nggih. Semangat betul katanya. Sudah. Tapi kalau pulangnya bawa oleh-oleh, pulangnya dirindukan oleh orang di rumah, pulangnya ndak bawa masalah, kira-kira pulangnya seneng apa ndak? Seneng, bahagia. Kenapa? Ini pulang. Mosok kalambi arek SD, anak SD loh yang bisa jawab boleh pulang. Angkat tangan ndak kira-kira? Angkat tangan. Kenapa? Pulang itu menyenangkan. Nah, sekarang memahami pulang dalam tanda kutip kematian tergantung panjenengan. Panjenengan punya masalah dengan Allah atau tidak. Kalau panjenengan merasa banyak masalah dengan Allah, pulang menakutkan. Kalau panjenengan merasa pulang saya bawa oleh-oleh banyak buat nanti hidup di akhirat, pulangnya tenang. Itu kematian nomor 1. Nomor 2, apa memahami kematian itu? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Mati itu cukup bayaran. Ambil apa? Bayaran. Orang mana yang ketika mati ambil bayaran? Tidak semua orang. Orang yang ketika di dunia kerja untuk Allah, maka ketika meninggal apa? Gusti Allah pun di bayaran kulo. Loh, kerjamu apa? Kulo sampun salat, kulo poso, kulo maos Al-Quran, kulo nggih sedekah, kulo berjuang, kulo menuntut ilmu ya Allah. Maka ketika dia pulang ambil apa? Bayaran. Tapi ketika dia pulang tidak pernah kerja, pulang kemana? Wong tidak tahu kerja, minta bayaran ke siapa? Maka pulangnya akan menakutkan. Ketika orang memahami pulang itu, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, kamu akan dibayar setelah kamu meninggal dunia. Maka supaya pulangnya ngambil bayaran, ketika hidup harus kerja. Kerjanya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah. Istri ibadah, suami ibadah, orang tua ibadah, anak-anak ibadah. Kalau semuanya ibadah, apa yang terjadi? Anda buka surat At-Tur. Surat apa? At-Tur ayat 21 sampai 28. Kalau bapaknya ibadah, ibunya ibadah, anaknya juga ibadah, istrinya ibadah, suaminya
ibadah. Semua saomah ahli ibadah. At-Tur 21 sampai 28. Anda buka nanti pulang ke rumah. Apa yang Allah katakan? Innalladzina amanu, orang-orang yang iman. Orang-orang yang iman. Bu, panjenengan iman apa mboten, Bu? Bu, iman ndak? Iman kepada Al-Quran? Iman. Iman dengan ayat-ayat Al-Quran? Iman. Iman dengan hukum-hukum Al-Quran? Iman. Ada yang ditolak ndak dari ayat-ayat Al-Quran tadi? Bu, ayat Quran 30 juz itu loh, ada yang panjenengan tolak napa mboten? Mboten? Pernah baca An-Nisa ndak? Loh kok ketawa, kenapa? Saya serius loh ini. Panjenengan nate mau surat An-Nisa, Bu? Ndak ditolak belas? Hati-hati loh. Innalladzina amanu, orang-orang yang iman. Kemudian apa? Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Keimanannya diikuti oleh anak turunnya. Anaknya ikut beriman, anaknya ikut ibadah, keluarganya ikut iman, keluarganya ikut ibadah. Apa yang dia dapatkan? Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami kumpulkan mereka di surga bareng-bareng. Berarti dunia ini perpisahan selamanya atau sementara? Selamanya apa sementara? Panjenengan tahu Pak, ini saya ceritain mungkin sudah pernah di Namira, tapi saya pengen melengkapi materi. Saya di Batu di rumah istri saya. Sudah. Saya tidak mau ngomong istri keberapa, nanti panjenengan capek ngedit nanti. Saya di Batu di rumah istri saya, Ramadan. Pas tanggal 10 Ramadan, mandi. Setelah sahur selesai, saya mandi. Mau siap-siap pengajian. Teman yang bantu nyetir bawa mobil saya, sudah datang depan rumah itu. Teman yang mau nyetiri bawa mobil saya datang depan rumah. Saya mandi, cepet-cepet mandi, mau berangkat pengajian subuh Ramadan ini. Kakak saya ketuk pintu, beritahu istri saya, Mujahid meninggal. Anak saya umur 8 tahun. Istri saya gedor kamar mandi saya, bang, Mujahid meninggal bang. Saya di Batu, anak saya di Kasembon, 40 kilo dari Batu. Dalam keadaan anak saya meninggal, saya tidak tahu. Anak saya meninggal, saya tidak bisa ngelihat anaknya. Anak saya meninggal, saya tidak ada di sampingnya. Bang, Mujahid meninggal 8 tahun. Anda tahu, ngeblak saya di kamar mandi, belum ini kayak bukan tulang, ngeblak jatuh saya. Terus saya berdiri, saya bersihkan badan saya anduan, saya keluar, saya istighfar. Kenapa? Memang berat. Yang bikin ringan apa? At-Tur tadi. Saya mikir anak saya meninggal belum balik. Saya harus kuatkan iman saya. Kenapa? Karena sekarang berpisah, sekarang saya tidak ketemu sama dia, tapi saya kepingin dia nanti yang jemput saya di pintu surga. Amin ya rabbal alamin. Maka kematian itu Pak, narik bayaran. Apa makna narik bayaran yang lain? Dengerin Al-Baqarah 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Panjenengan tahu arti innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Sesungguhnya kami ini milik Allah. Tidak berhenti sampai situ. Dan apa yang bersama kami itu pun milik siapa? Allah. Panjenengan yakin tidak dunia ini bukan hak milik tapi hak pakai? Yakin tidak itu? Kenapa panjenengan kok yakin? Karena sewaktu-waktu pemiliknya boleh tidak ngambil. Terserah siapa. Bisa kita maksa, bisa kita protes,
Tidak bisa. Itu bukti bahwa dunia ini titipan, bukan milik. Kalau milik, tadi Joko uang, ngamuk saya. Tapi karena saya yakin ini titipan Allah, ketika Allah sewaktu-waktu mau ambil, monggo kerso Gusti Allah, ini milikmu. Tapi tidak berhenti sampai situ. Wa inna ilaihi raji'un. Kenapa kita harus pasrah? Karena kita ngerti kita pun bakal kembali kepada Allah. Untuk apa kembali kepada Allah? Coba. Untuk apa? Minta bayaran. Apa makna yang lain? Untuk mengambil kembali apa yang sebelumnya oleh Allah diambil dari kita. Ngerti? Untuk apa? Mengambil kembali apa yang sebelumnya oleh Allah diambil dari kita. Ustadz, apa dalilnya? Apa dalilnya? Nomor 1, kisah meninggalnya putranya Abu Tolhah dengan Ummu Sulaim. Semuanya tahu ceritanya. Abu Tolhah pergi kerja, Ummu Sulaim di rumah sama anaknya yang sedang sakit. Ketika Abu Tolhah balik, Ummu Sulaim bilang, Abu Tolhah, bagaimana kabarmu? Baik. Bagaimana anak kita? Kata Abu Tolhah. Ummu Sulaim bilang apa? Lebih baik, sudah tenang sekarang. Karena kemarin sakit, sekarang meninggal. Tenang wis, gak loro maneh. Terus setelah Ummu Sulaim tidur bareng Abu Tolhah, ngobrol Abu Tolhah, kalau ada orang dititipi barang, kalau ada orang apa? Dititipi barang. Bu, suami titipan bukan? Bukan? Lah urusan suami ya langsung nyolot ini. Bu, suami titipan bukan? Titipan. Ketika suaminya diambil, panjenengan protes boten? Bu, ketika suami oleh Allah diambil, panjenengan protes boten? Laki-laki tenang. Ini serius ini ilmu. Saya tidak mau bercanda. Bu, ketika panjenengan yakin suami itu titipan Allah, ketika titipan itu oleh Allah diambil, Bu, panjenengan protes mboten? Mboten. Ketika sama Allah dititipkan yang lain, laki-laki diam. Aduh, laki-laki jangan ganggu. Ketika sama Allah dititipkan yang lain, pripun? Kan? Mendingan suaminya diambil dibanding. Ini loh perempuan itu saking cintanya. Setuju, Bu? Takbir. Ibu-ibu ini. Sudah. Maka Ummu Sulaim ngomong, Abu Tolhah, kalau ada orang dititipi barang, sama yang nitip barangnya diambil, ternyata yang dititipi marah. Apa kata Abu Tolhah? Ya ndak boleh, wong barangnya cuma dititipi. Kalau yang punya barang ngambil harus kembalikan. Oh ya sudah. Begitu. Iya. Anak kita titipannya Allah atau bukan? Iya, titipan. Nah, itu Abu Tolhah. Titipannya sama Allah tadi siang diambil. Coba. Inna lillah. Milik siapa? Boleh protes? Tidak boleh. Karena Allah memberi dengan hikmah. Allah ambil juga dengan hikmah. Tentu semuanya ada kebaikannya. Dititipi ada syukurnya, diambil perlu sabar. Diambil perlu sabar. Itu dalilnya. Dalil yang kedua, panjenengan tahu sahabat Nabi, masih kerabatnya Nabi, wajahnya paling percis sama dengan Nabi Muhammad. Siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Siapa namanya? Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Ali bin Abi Thalib. Wajahnya percis dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah, ketika Ja'far itu pulang perang, pasukan perangnya Ja'far itu menang, Nabi Muhammad bilang apa? Saya tidak tahu ini. Saya ini seneng karena pasukan Islam menang atau karena Ja'far itu selamat. Saya tidak tahu. Saking cintanya Nabi Muhammad kepada Ja'far, sampai ketika Ja'far kembali dalam keadaan selamat, Nabi Muhammad bilang, saya tidak tahu ini saya senang karena yang mana ini. Suatu hari
Ja'far meninggal di medan perang, mati syahid. Dan meninggalnya tidak biasa, dimutilasi sama orang kafir. Lihat, itulah dalam Islam haram mutilasi. Apa dimutilasi? Tangannya dipotong sampai habis. Bu, tangannya dipotong sampai habis. Rasulullah ngelihat jenazahnya Ja'far, orang yang paling dicintai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nangis. Terus Nabi Muhammad mengatakan apa? Innallaha, sesungguhnya Allah, abdala li Ja'farin, menggantikan untuk Ja'far ini, bijanahaini fil jannati yatiru bihima haitsu sya'. Allah ganti dengan 2 sayap di surga. Tangannya yang hilang itu Allah ganti dengan apa? 2 sayap di surga, yang dengan sayap itu dia boleh terbang kemanapun di surga yang dia mau. Berarti apa yang Allah ambil di dunia, Allah ganti di mana? Allah ganti di mana? Jangan sedih. Contoh yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, berarti hadis apa? Qudsi. Manibtalaituhu, orang yang aku uji, kata Allah. Apa ujiannya? Bihabibataihi, aku hilangkan kedua matanya. Jadi matanya apa? Buta. Fasobar, ternyata orangnya sabar, gak ngersolo, gak mangkel, gak protes, ridho, ikhlas, sabar, pasrah, yakin ketetapannya Allah yang terbaik. Dia sabar, matanya itu Allah jadikan buta. Apa yang terjadi? Awattuhumal jannah, kesabaran atas hilangnya mata itu oleh Allah diganti dengan surga. Itu arti kematian, Pak. Yang kedua apa? Wayain joko bayaran. Makna yang lain dari joko bayaran apa? Ketika ada yang Allah ambil di dunia, waktunya kita ambil kembali di mana? Surga. Anak kami yang meninggal tadi, itu tok Pak hiburannya, Pak. Itu tok hiburannya. Sedih, yo jangan tanya. Poso-poso, bahkan panjenengan tahu istri saya, itu baju lebarannya anak yang meninggal ini sudah dibeli. Sudah dibeli. Itu sampai bajunya saya sembunyiin. Kenapa? Setiap ngelihat itu nangis mana, ngelihat nangis mana. Saya bilang jangan. Kenapa? Nanti insya Allah kumpul lagi di surga. Amin ya rabbal alamin. Makna yang ketiga apa? Raha min dhiqid dunya ila fasihil akhirah. Ini ucapannya para salaf. Para salaf itu, kalau ada teman mereka yang meninggal dunia, kalau ada apa? Teman mereka yang meninggal dunia, setelah masuk ke kuburan, mereka bilang apa? Zahaba min dhiqid dunya ila fasihil akhirah. Ini teman kita sudah pergi dari sempitnya dunia menuju luasnya akhirat. Pergi dari sijnud dunia ila jannatil akhirah. Ini teman kita sudah pergi dari penjara dunia menuju surga akhirat. Ini teman kita pindah apa? Min maradid dunia ila afiyatil akhirah. Pergi dari sakitnya dunia menuju sehatnya akhirat. Maka tulisan-tulisan orang sekarang itu omongannya para salaf, nyontek. Ketika ada anaknya sakit, Allah panggil untuk menghadap kepada Allah. Ditulis apa? Sudah nak, sudah tidak sakit lagi. Itu omongannya para salaf. Dia selesai dari ujian dunianya. Untuk apa? Untuk apa? Untuk datang kepada sehatnya akhirat. Nah maka itu 3 arti dunia. Maka kalau 3 arti kematian, kalau mengartikan kematiannya benar, di dunia gak akan macam-macam. Ada anak kecil main di bawah pohon. Ini ceritanya Asy-Syaikh Salman Audah. Dia ketemu anak kecil di bawah pohon.
main-main gitu sama tanah, main anak kecil tadi. Terus ditanya sama Syekh Salman Auda, siapa namamu, mana orang tuamu, sampai pada pertanyaan, kam antum, kamu ini sekeluarga berapa orang? Anak kecil itu bilang apa? Nahnu arba'ah, berempat. Kamu sekeluarga berapa? 4. Terus Syekh Salman tanya, ainahum, mereka mana? Dibilang, ana, saya 1, itu di sebelah sana ada adik saya perempuan main-main 2. Terus Syekh Salman bilang apa? Idzan thalatha, kalau gitu 3. 1 main-main 2. Anak kecil bilang, la, nahnu arba'ah, kami berempat. Syekh Salman, wa inal baqi, mana yang 1? Dibilang, tahtat turab, itu di sebelah sana, di bawah tanah. Di bawah tanah. Syekh Salman bilang, tufi, meninggal. Iya, kata anak kecil, berarti kamu sisa 3. La, arba'ah, cuma saya masih hidup di dunia, dia sudah hidup di akhirat. Nanti kalau kami sama-sama mati, kumpul lagi 4. Coba, anak kecil, anak kecil. Maka wong Islam itu gak ono gak enake. Dapat kesulitan sabar jadi pahala, dapat kebaikan syukur jadi pahala. Itulah kalau benar memaknai kematian, gak wedi. Kenapa? Wayain rimo bayaran. Waktunya apa lagi? Waktunya pulang ke tempat yang menyenangkan, karena pulangnya ndak bawa masalah. Waktunya apa? Waktunya pergi dari sempitnya dunia menuju luasnya akhirat. Penutup. Harus mari, jangan panjang-panjang. Saya lihat-lihat di Namira ini ketok sing ceramai paling dawa mek saya tok, soalnya kan saya cek itu YouTube-nya itu. Saya keliru, saya kira mulai jam berapapun selesainya jam 9. Ternyata enggak. Mulainya jam berapapun pokok 60 menit harus selesai. Ternyata begitu ya. Panjenengan enggak beritahu sih. Sudah. Panjenengan enggak kroso, saya kroso. Penutup. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam kitabnya Jami'us Sahih, kumpulan hadis-hadis yang sahih. Artinya sanadnya sahih. Rasulullah bersabda, "Itsnatani yakrahuhuma ibnu Adam." Dan panjenengan kalau ditanya pasti ya. Kalau panjenengan ngomong tidak, panjenengan bukan manusia. Kalau panjenengan manusia, pasti iyo, cocok, bener, gak salah. Apa Rasul katakan? 2 hal yang dibenci oleh manusia. Panjenengan pun manusia, maka panjenengan pasti benci ini. Kecuali kalau imannya benar. Nomor 1, yakrahul maut. Orang pasti tidak senang dengan yang namanya mati. Pasti. Normalnya manusia kepinginnya apa? Panjang umur, sehat wal afiat. Pasti orang tidak suka mati. Jangankan panjenengan, jangankan saya, Ibunda Aisyah itu ngomong apa? Ya Rasulullah, man minna la nakrahul maut. Ya Rasul, mana ada orang tidak benci mati, mana ada. Siapa yang ngomong? Ibunda Aisyah. Didikannya siapa ini? Putrinya Abu Bakar, istrinya Nabi. Tetap siapa yang tidak benci mati? Saya tidak kepingin orang tua saya meninggal. Iya apa enggak? Panjenengan sama. Saya tidak kepingin anak saya meninggal. Panjenengan sama. Saya tidak kepingin orang-orang terkasih saya meninggal. Panjenengan sama. Saya tidak ngomong istri loh ya. Pokok ngoten nggih Haji Muiz ya. Saya tidak kepingin orang-orang terkasih saya meninggal. Maka Rasul katakan 2 hal yang pasti manusia tidak suka. Nomor 1, yakrahul maut. Dia tidak suka dengan yang namanya mati. Tapi Rasul tidak berhenti sampai situ. Wal mautu khairun lil mu'min. Ingat, bahasanya berubah. Dari kata manusia berubah menjadi kata orang beriman. Manusia benci mati. Padahal untuk orang beriman kematian itu lebih baik dibanding apa?
minal fitnah. Dalam keadaan untuk orang iman, mati lebih bagus dibandingkan dia terkena fitnah. Fitnah itu apa? Zawalul iman, hilangnya keimanan. Panjenengan tahu enggak kalau panjenengan panjang umur bakal tetap beriman atau tidak? Enggak tahu. Maka mati sekarang sing penting gowo iman itu lebih bagus dibanding mati besok tapi imannya hilang. Nggih apa nggih? Maka doa kita apa? Ya Allah, wafatkan hamba ketika wafat itu lebih baik. Jadi tidak khawatir kita. Pokok lek mati luwe apik karuan mati. Kalau bisa mati dijamin surga, kenapa mati besok tapi tidak dijamin surga? Jadi kalau ada peluang mati syahid, budal-budal wis talah. Wong Islam itu jadi diganggu. Tapi ingat, orang Islam tidak suka ganggu. Tapi kalau diganggu tidak akan mundur. Kenapa? Karena kita meyakini kematian itu bukan akhir dari segalanya. Ada kehidupan hakiki setelah kematian. Walad darul akhiratu lahiyal hayawan. Allah firmankan dalam Al-Quran, justru akhirat itulah kehidupan yang hakiki. Maka orang yang meninggal tidak bawa bekal, nangis, bilang apa? Ya laitani qaddamtu li hayati. Coba dulu saya bikin bekal untuk kehidupan saya. Padahal orangnya sudah mati. Tapi orangnya bilang apa? Coba dulu saya nyiapkan bekal untuk kehidupan. Berarti hidup itu justru setelah kematian. Sekarang ini belum hidup. Sekarang ini cari bekal untuk hidup. Sekarang apa? Cari bekal untuk hidup. Yang pertama, apa yang dibenci manusia dari yang dua itu? Manusia benci kematian, padahal mati lebih baik dibandingkan fitnah. Semua fitnah, fitnah jabatan, fitnah uang, fitnah perempuan, fitnah kesyirikan, fitnah kekufuran, itu semuanya fitnah. Kalau daripada kena fitnah, mendingan mati. Nomor dua, wa yakrahu qillatal mal. Dia benci duit emek titik. Angkat tangan yang seneng duit titik. Saya itu panjenengan kadosit kurang normal nih. Ibu-ibu, oh gak usah ditakoni, percuma. Bu, suka suami uangnya sedikit? Nggak suka. Nggak mungkin, pret. Nggak mungkin. Normal, ini hadis Nabi, nggak mungkin keliru. Manusia itu benci sedikitnya harta, padahal wa qillatul mal aqallul hisab. Padahal kalau hartanya sedikit, hisabnya lebih mudah. Ini orang beriman loh padahal. Maka dikatakan dalam hadis, yang masuk surga miskin dulu apa kaya dulu? Miskin dulu apa kaya dulu? Berarti pilih kaya apa miskin sekarang? Kaya, pancet, podo ae. Padahal masuk surga lebih duluan siapa? Orang miskin. Sampai dikatakan orang kaya itu muter di hisab luwe suwe 40 tahun. Bahkan dalam hadis yang lain 50 tahun. Dalam hadis yang lain 500 tahun. Dibandingkan orang miskin. Ini masuk surganya tertunda kok seneng. Nah, maka dengan itu hadirin sekalian ingat, dunia ini tempat yang sementara, akhirat tempat yang selamanya. Pertemuan di dunia pertemuan yang sementara, pasti ada waktu untuk berpisah. Dan pertemuan di akhirat adalah pertemuan yang selamanya. Maka orang yang cerdas, orang yang merelakan dunianya untuk pertemuan abadi kelak di surga. Ayatnya panjenengan buka Ali Imran 170. Ayat berapa? Ali Imran 170. Dan kemudian apa? At-Tur 21 sampai 28. Barakallahu fikum. Itu yang dapat kami sampaikan. Penutup, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, jangan lupa terus doain saudara kita di Palestina. Kalau panjenengan punya keluasan harta, bantu. Dan ada yang lucu kemarin ketika kita umumkan bantu Palestina,
Ada yang jawab begini, sampun Ustadz kemarin lusa. Loh, lek kemarin lusa sudah, sekarang enggak? Keliru. Terus selama Allah kasih rezeki terus. Wong duwe iku loh, ketika Anda sumbangkan itu bukan hilang, podo seperti panjenengan nabung, yang nanti kalau panjenengan meninggal celengane di apa namanya, kalau celengan itu dia apa? Dipentong. Wayai mentong celengan. Anak kecil kalau mentong celengan ya apa? Ya itu sama kayak itu nanti. Jadi Anda nyombang itu bukan gua duit, tapi nitip no duit kepada Gusti Allah. Jadi terus doain, kalau ada uang silahkan disumbang, mudah-mudahan menjadikan kebaikan untuk kita semua dan saudara kita di Palestina. Kita berdoa bersama ya, semoga Allah mudahkan saudara kita di Palestina, Allah kuatkan mereka, Allah berikan kesabaran yang luar biasa untuk mereka, Allah menangkan mereka, dan untuk orang-orang Yahudi semoga Allah segerakan kehancuran mereka. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka ya rabbana sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma ya rabbana a'izzal islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin al kufra wal kafirin al yahud al ghasibin. Ya Allah, muliakan agama Islam dan kaum muslimin, hancurkanlah kesyirikan dan orang-orang musyrik, kekufuran dan orang-orang kafir, dan hancurkanlah orang-orang Yahudi yang telah menzalimi saudara kami di Palestina ya Allah. Allahumma ya rabbana unsur ikhwanana al muslimina fi Filistin. Ya Allah, tolonglah saudara kami muslim yang ada di Palestina ya Allah. Allahumma ansuril mujahidina fi Filistin. Tolonglah saudara-saudara kami mujahidin yang ada di Palestina ya Allah. Allahumma ayyidhum binusratika ya rabbal alamin. Kuatkanlah mereka dengan pertolongan yang datangnya darimu ya Allah. Allahumma ya rabbana taqabbal minhum syuhada'ahum. Ya Allah, terimalah orang-orang yang meninggal di antara mereka menjadi orang-orang yang wafat dalam keadaan syahid ya Allah. Allahumma shfi mardahum. Sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara mereka ya Allah. Afriq alaihim sabra. Kuatkanlah kesabaran mereka ya Allah. Wa ayyidhum. Kuatkan mereka ya rabbal alamin. Allahumma a'idal masjidal aqsa ila rihabil muslimin. Ya Allah, kembalikan masjidil aqsa kepada kaum muslimin ya Allah. Wa akhrijil yahuda minal masjidil aqsa. Keluarkanlah orang-orang Yahudi dari masjidil aqsa ya Allah. Wa akhrijil yahudal ghasibin min Filistin. Keluarkanlah orang-orang Yahudi yang zalim dari negeri Palestina ya Allah. Allahumma zalzilil yahuda zilzalan azima. Goncangkanlah orang-orang Yahudi segoncang-goncangnya ya Allah. Wa dammirhum tadmira. Hancurkan mereka sehancur-hancurnya ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma kun li ikhwaninal muslimina fi Filistin wa la takun alaihim ya rabbal alamin. Jadikanlah pertolonganmu ya Allah kepada saudara kami di Palestina ya Allah, dan jauhkanlah kemenangan dari orang-orang Yahudi yang zalim itu ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada ucapan dan sesuatu yang kurang baik, mohon dibukakan pintu maaf. Assalamualaikum.